Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jackie di kisah horor. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari Mantap Sul yang berjudul Jai Langkung. Selamat mendengarkan. Kisah ini cukup lama, tapi untung narasumber masih bisa mengingat tentang beberapa kejadian yang cukup berkesan saat itu. Seperti biasa, nama akan saya samarkan. Kisah berawal dengan pindahnya si Ayu ke sekolah swasta. Ayu ini termasuk anak yang gampang bergaul dan sedikit nakal. Saat itu si Ayu sedang senang-senangnya dengan acara dunia lain. Pelajaran gak digubris, malah cerita soal uji nyali. Sampai beberapa hari hal itu berlangsung hingga tanpa sadar anggotanya bertambah. Sebut saja Mawar, dia mengaku bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Ayu pun antusias dengan anggota barunya. Kemana Mawar pergi, Ayu pun ikut, dan tak jauh dari obrolan seputar dunia lain. Suatu hari Mawar menyarankan agar para anggota obrolan untuk mengadakan acara jelangkung. Beberapa anggota langsung minggat dengan tampang masam. Beberapa orang yang tersisa mulai siap-siap dengan perangkat jelangkung. Permainan baru setengah jalan. Tiba-tiba guru masuk dan memergoki mereka. Bermain jelangkung di jam pelajaran memang greget. Setelah kejadian itu, si Ayu mengaku sering merasa gelisah. Dia sering menjumpai sosok berkelebat di dapur rumah dan beberapa benda miliknya pindah ke tempat. Beberapa benda miliknya pindah tempat ke lokasi yang tak lazim. Contohnya HP di platform rumah. Ayu kemudian berkonsultasi dengan Mawar, dan Mawar pun bersedia membantunya. Selang beberapa hari kegelisahan Ayu tak kunjung reda. Bahkan dia sering mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang kali. Mimpi menggendong orang tua. Kondisi psikologis Ayu sedikit memburuk. Dia kerap kali marah pada hal sepele. Keluarganya tak sadar, dikira dia sedang waktunya. Tapi kejadian itu berlangsung hingga liburan sekolah. Ayu semakin dekat dengan Mawar, walaupun grup ngobrolnya sudah tidak aktif. Saat liburan, Mawar diajak ke rumah nenek Ayu di desa. Sekitar 2 minggu, si Narsum tidak ketemu Ayu. Keluarga Ayu bilang kalau dia sakit, tapi gak boleh dijenguk. Lalu tak lama Ayu pun sudah bisa keluar rumah. Kelopak matanya hitam dan di pergelangan tangan membekas warna merah. Ayu mengaku terpaksa diikat di ranjang oleh keluarganya. Sepulang dari desa, dia meracau dan marah-marah, lalu tertawa mirip orang gila. Bahkan keluarganya pun membawa pulang harus dini hari. Guna menghindari warga setempat, takut terjadi hal buruk, akhirnya Ayu diikat di ranjang. Paman Ayu segera menyelidiki asal mula kejadian di desa itu. Mulai dari keterangan nenek Ayu, kalau dia mengajak teman sekolahnya. Nenek Ayu pun gak tahu apa yang dilakukan semasa liburan, karena mereka tampak melakukan kegiatan normal. Paling-paling hanya jalan-jalan saja. Paman Ayu tak hilang akal. Dia mencari Mawar di sekolah, tetapi anak itu jarang masuk. Hingga Paman Ayu bekerja sama dengan wali kelas. Kalau ada Mawar segera minta dihubungi. Taktik berjalan lancar. Mawar pun siap diinterogasi. Kamu yang ikut Ayu ke desa kan? Coba jelaskan apa
Apa saja yang kalian lakukan? Ayu sampai sakit di rumah, ujar paman Ayu. Kami cuma jalan-jalan om, ya main-main begitu, jawab Mawar santai. Main apa? Kok Ayu bisa sampai begitu? Ayu jawab. Si paman mulai naik pitam. Bahkan wali kelas yang tadinya ingin mendinginkan suasana malah ikutan menginterogasi Mawar. Ya main apa gitu, jawabnya singkat. Jangan-jangan main yang kemarin dulu itu, tanya wali kelas. Main apa pak? Sambung si paman. Aduh, mereka ini sempat ketahuan main jelangkung di kelas pak, jawab wali kelas. Akhirnya si Mawar mengaku dan membeberkan semua metodenya. Dia main jelangkung di sebuah kuburan untuk mencoba ilmunya. Dia meminta Ayu mengambil batok kelapa di dapur neneknya. Meminta Ayu meneteskan darah di batok tersebut. Awalnya berjalan lancar, hingga makin lama jelangkungnya tidak bisa dikendalikan. Mereka terpaksa meninggalkan jelangkung di kuburan tersebut. Paman Ayu segera pamit ke wali kelas dan melesat ke rumah nenek Ayu. Kuburan yang dimaksud pun langsung digeledah, namun tak menemukan boneka tersebut. Karena capek, si paman pun berbaring di ranjang yang dipakai Ayu. Entah korek api, entah uang koin, saya lupa. Pokoknya ada yang jatuh dari saku si paman dan masuk ke kolong ranjang. Si paman turun dan mengambil. Tak disangka boneka yang dicarinya terbujur di sana. Butuh beberapa hari untuk melepas ikatan jin dan mencari sukma Ayu. Kata orang pintar, Ayu seperti membuat kontrak dengan jin tersebut. Prosesi pun berakhir. Boneka itu dibakar oleh orang pintarnya. Tak lama Ayu pun sadar. Dia mengaku dikejar makhluk kayak babi hutan, lalu disekap di tempat gelap. Setelah kejadian itu terungkap, Mawar tak kunjung datang ke sekolah lagi. Misteri siapa itu Mawar dan ilmu apa yang dianutnya hingga kini masih jadi misteri. Bahkan sempat ada rumor kalau nama Mawar tak pernah terdaftar di sekolah itu. Sekian. Demikian kisah horor hari ini. Semoga menghibur kalian semua. Selamat tidur, selamat istirahat. Semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum.